Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, mengenai konsep dan metode penyelesaiannya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara penyelesaian SPLTV ini menggunakan metode gabungan ya. Berarti nanti kita lakukan proses eliminasi dan substitusi. Namun sebelum lanjut, mungkin kalian masih ingat materi SPLDV yang sudah kalian pelajari waktu di SMP. Ada yang masih ingat? Nah, di sana kan di SPLDV itu kan terdapat beberapa metode penyelesaian. Ada metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan atau metode eliminasi substitusi. Nah, jadi nanti untuk penyelesaian SPLTV ini itu nanti kalian menggunakan juga konsep SPLDV untuk menemukan solusinya. Oke, kita langsung ke materinya ya biar langsung jelas. Kita ke konsep sistem persamaan linear 3 variabel dulu. Konsepnya dulu ya. Nah, karena ini sistem persamaan linear 3 variabel, memuat 3 variabel, jadi nanti agar kita bisa menemukan solusinya, ini harus terdapat 3 persamaan linear. Ingat ya, harus terdapat 3 persamaan linear yang memuat 3 variabel tentunya ya. Misalkan di sini variabelnya x, y, z. Nah, bentuk umumnya ini seperti ini ya, SPLTV ini. Nah, untuk A, B, C, dan D ini itu masing-masing merupakan konstanta atau berupa angka. Bisa angka 2, 3, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya ya, bebas. Terus x, y, z ini tadi merupakan variabel. Nah, seperti itu ya konsep dari SPLDV. Bentuk umumnya seperti ini. Nah, biar lebih jelas kita lihat ke contoh soalnya aja ya sekarang. Kita ke metode penyelesaiannya dulu. Nanti di metode penyelesaian ini kita bahas contoh soal SPLTV ini ya. Nah, tadi kan kita di awal video kita akan bahas metode penyelesaian SPLTV ini menggunakan metode gabungan atau metode eliminasi substitusi. Nah, bagaimana sih langkah-langkah pekerjaan SPLTV ini menggunakan metode gabungan ini? Nah, kalian harus melalui 3 langkah ini ya secara umum nih. Yang pertama, kita eliminasi dulu salah satu variabel agar diperoleh SPLDV. Jadi nanti agar kalian bisa menemukan solusi dari SPLTV, kita harus eliminasi dulu salah satu variabel dari yang 3 itu. Mau kalian eliminasi yang X dulu boleh, Y dulu boleh, Z dulu boleh, silahkan, bebas ya. Yang paling mudah dulu. Tujuannya nanti agar kita memperoleh SPLDV. Nah, setelah diperoleh SPLDV, nanti kalian lakukan langkah kedua. Kita eliminasi lagi, tapi dari variabel yang ada di SPLDV. Misalkan SPLDV-nya itu memuat variabel Y sama Z gitu kan ya. Nah, berarti misalkan kita eliminasi variabel Y-nya. Nah, nanti hasil eliminasinya ini kita akan dapatkan salah satu nilai variabel tersebut. Misalkan tadi kita eliminasi variabel Y-nya ya, maka nanti kita akan peroleh nilai variabel Z-nya berapa. Nah, setelah langkah 2 selesai, kita lakukan langkah yang ketiga, itu substitusikan nilai variabel yang diperoleh ke salah satu persamaan. Tadi misalkan kita di langkah kedua kita peroleh nilai variabel Z. Nah, nanti kita masukkan si variabel Z-nya ini atau substitusikan ke salah satu persamaan yang ada di SPLDV dulu, gitu ya. Jadi ke persamaan yang ada di SPLDV dulu biar kita menemukan nilai variabel lain. Misalkan tadi di langkah kedua kan kita eliminasi SPLDV-nya variabelnya Y sama Z ya. Karena kita peroleh variabel Z, berarti kita bisa cari variabel Y-nya. Nah, setelah kita peroleh variabel Y, nah untuk mencari variabel X-nya, kita masukkan lagi atau substitusikan lagi
ke salah satu persamaan tapi yang ada di SPLTV. Mau persamaan 1, 2 atau 3 ya, bebas gitulah. Yang termudah aja menurut kalian. Yang persamaannya paling sederhana aja gitu. Biar nanti perhitungannya nggak terlalu ribet. Nah, oke itu ya. Jadi ini langkah-langkah yang harus kita lalui untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode gabungan. Kita langsung ke contoh soalnya nih. Nah, contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Sistem persamaannya ini X kurangi Y tambah 3Z sama 4, 2X tambah Y kurangi 2Z sama 8, 3X tambah Y kurangi 2Z sama 11. Nah, kita coba selesaikan dengan metode gabungan. Nah, langkah awal, sebelum kita eliminasi salah satu variabelnya, kita kasih dulu keterangan ya di masing-masing persamaan. Kasih dulu keterangan untuk yang pertama ini sebagai persamaan pertama. Angka 1 ini artinya persamaan pertama ya. Terus angka 2 ini merupakan persamaan yang kedua. Dan yang terakhir angka 3 ini berarti merupakan persamaan yang ketiga. Tujuannya nanti agar kalian gak bingung mana sih persamaan yang pertama, kedua, dan ketiganya gitu kan ya, untuk melakukan langkah berikutnya. Oke, setelah ini kita tinggal lakukan langkah eliminasinya. Oke, kita kembali dulu ya. Nah, karena di sini coba kalian lihat nih di sini. Di sini kan variabel y-nya ini konstantanya atau angka yang di depannya itu masing-masing 1 ya. Walaupun di sini ada yang negatif ya, berarti negatif 1. Jadi karena dia mempunyai nilai konstanta yang paling kecil, nah maka langkah yang termudah itu kita eliminasi variabel yang konstantanya itu paling kecil. Di sini adalah variabel y. Nah maka langkah eliminasi yang pertama itu kita eliminasi y dulu dari persamaan 1 dan 2 ya. Nah, per 1 dan 2-nya kita tulis dulu. Ini kan ya persamaannya. Nah, karena dia sudah sama masing-masing 1 ya konstantanya, walaupun di sini tandanya ada yang negatif gak apa-apa. Yang penting angkanya sama gitu kan ya. Nah, kita tinggal eliminasi aja. Karena mau mengeliminasi atau menghilangkan variabel y, ini kan yang pertama dia negatif ya, yang kedua positif. Maka kita gunakan tanda positif agar nanti hilang. Oke, kita jumlahkan ke bawah ya. X tambah 2X berarti 3X. Min Y ditambah Y. Habis kan ya. Sama aja kayak Y kurangi Y gitu kan. Terus yang ini 3Z dikurangi 3Z ditambah negatif 2Z. Sama aja kayak 3Z dikurangi 2Z. Berarti Z kan ya. Terus terakhir 4 ditambah 8 yaitu 12. Nah seperti ini. Nah maka ini kita bisa namakan ini sebagai persamaan yang keempat, karena masih berbentuk persamaan linear kan ya yang kita dapatkan. Nah ini baru satu persamaan linear 2 variabel. Agar kita memperoleh SPLTV maka kita harus cari juga persamaan yang lainnya gitu, persamaan yang kedua. Nah maka untuk mencari persamaan yang kedua kita lakukan langkah yang sama dengan langkah yang sudah kita lakukan ini, yaitu mengeliminasi lagi variabel y tapi dari persamaan yang berbeda. Di sini kita eliminasi dari persamaan 1 dan 3. Bebas sih, kalian mau eliminasi dari persamaan 2 dan 3 gak apa-apa gitu kan ya. Silakan yang paling mudah aja yang kalian bisa lakukan. Nah kita eliminasi persamaan 1 dan 3, kita tulis dulu per 1 dan 3 nya. Nah ini ya persamaan 1 dan 3 nya. Ini juga ternyata sudah sama nih koefisiennya, konstantanya ya. Koefisiennya atau konstantanya sama di sini. Dia masing-masing 1. Maka untuk mengeliminasinya kita gunakan tanda positif juga atau tanda tambah, karena y yang pertama itu kan negatif, y yang kedua itu positif. Berarti x tambah 3x 4x min y tambah y habis
3Z ditambah min 2Z, Z ya, sama aja kayak 3Z kurangi 2Z. Terus 4 tambah 11, 15. Nah, kita peroleh persamaan yang kelima. Nah, karena ini udah ada dua persamaan, berarti kita peroleh SPLDV-nya. Berarti kita bisa langsung ke langkah yang kedua, yaitu mengeliminasi salah satu variabel dari SPLDV agar kita bisa peroleh variabel yang lain. Karena di sini di SPLDV variabel yang sederhana atau variabel yang konstantanya paling kecil yaitu variabel Z. Ini kan satu kan ya, udah sama semua juga. Kalau yang X kan dia yang satu 3, yang satunya 4. Kita harus menyamakan dulu kalau yang X. Maka kita agar lebih cepat langkahnya, kita lakukan aja eliminasi pada variabel yang mempunyai konstanta paling kecil yaitu Z. Nah, seperti biasa tulis dulu persamaannya. Oke, sudah ya. Sekarang karena dia yang satu positif, yang satu positif juga, maka untuk menghilangkannya kita gunakan tanda kurangi. Oke, 3X dikurangi 4X berarti min X. Z kurangi Z habis 12 kurangi 15 negatif 3. Nah, berarti X-nya adalah min 3 bagi negatif 1. Min 3 bagi negatif 1 berarti X-nya 3. Nah, itu. Oke, X-nya kita peroleh. Berarti tinggal lakukan langkah yang ketiga ya, yaitu mensubstitusikan nilai X ke salah satu persamaan di SPLDV-nya. Kita masukkan aja X-nya ke persamaan keempat. Nah, tulis dulu persamaan keempatnya, 3X tambah Z sama 15. Kita ganti X-nya dengan 3. Berarti 3 dikali 3 ditambah Z sama 15. 3 kali 3, 9 tambah Z sama 12. Berarti Z-nya 12,9 yaitu 3. Nah, tinggal dicari berarti nilai apa lagi nih? Nilai Y-nya ya. Nah, maka untuk mencari nilai Y kita substitusikan X dan Z-nya ini ke persamaan SPLTV. Kita ambil persamaan yang pertama aja deh. Nah, kita substitusikan X dan Z ini ke persamaan pertama. Berarti tinggal ganti aja X-nya dengan 3, Z-nya dengan 3 juga. Berarti 3 kurangi Y ditambah 3 kali 3 94. 3 kali 3 9. 9 tambah 3 12. Sehingga min Y sama dengan 4 kurangi 12. Yaitu min 8. Berarti Y-nya min 8 dibagi min 1 yaitu 8. Nah, sehingga kita bisa simpulkan ya, HP-nya atau himpunan penyelesaian dari SPLTV ini yaitu X-nya kan 3 ya, 3,8,3. Ini urutannya sesuai ya dengan abjad X, Y, Z. X-nya 3, Y-nya 8, Z-nya 3. Nah, itu cara penyelesaian dengan metode gabungan. Kita ke contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nah, ini sistem persamaannya. Oke, yang pertama kita definisikan dulu atau tentukan dulu persamaan 1, 2, dan 3-nya. Seperti biasa ya. Nah, seperti ini. Setelah ini kita tinggal eliminasi aja salah satu variabel dari SPLTV ini. Nah, saya balikan lagi ya. Oke, karena di sini variabel yang paling kecil konstantanya ini ada dua nih, yaitu X dan Y. Kalau Z kan dia masing-masing berbeda ya. Nah, kalian bisa eliminasi dulu X atau eliminasi Y gitu kan. Nah, tapi di contoh di saya di langkah yang akan saya kerjakan di sini, saya akan eliminasi dulu X aja ya. Kita eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Seperti biasa tulis dulu persamaan 1 dan 2-nya.
Nah, karena belum sama konstanta X-nya, kita harus samakan dulu. Yang atas kan 2, yang bawah 1. Berarti biar sama, yang atas kita kalikan dengan 2, yang atas kita kalikan dengan 1, yang bawah kita kalikan dengan 2. Nah, karena dikalikan 1 berarti yang atas masih persamaan yang awal. Nah, ini yang kalikan 2 berarti 1 nih. X kali 2 2X, Y kali 2 2Y, 2Z kali 2 4Z, 1 tambah 1 kali 2 2. Nah, itu ya. Oke, tinggal dieliminasi. Karena positif semua berarti kita pakai operasi pengurangan aja. 2X kurangi X, 0 min 2Y dikurangi 2Y min 4Y. 3Z dikurangi 4Z, 3 kurangi 4 berarti min 1 ya, min Z. 4 kurangi 2, 2. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan keempat. Oke, kita eliminasi X dari persamaan 2 dan 3 sekarang. Tulis dulu seperti biasa persamaan 2 dan 3-nya. Nah, karena sudah sama si konstantanya ya, tinggal kita eliminasi aja. Berarti tinggal dikurangi aja kan? Karena udah positif semua di sini. Berarti X kurangi X 0, Y kurangi min Y sama aja kayak Y tambah Y 2Y. 2Z kurangi Z, Z 1 kurangi 3 min 2. Ini persamaan ke-5. Nah, tinggal dieliminasi aja SPLDV-nya. Nah, karena di sini konstanta dari Z ini paling kecil ya. Ini kan min 1 dan 1. Maka kita eliminasi aja variabel Z dari SPLDV-nya. Biar lebih singkat langkahnya ya. Nah, oke, karena udah sama semua tinggal kita eliminasi. Karena yang 1 min, yang 1 plus berarti kita gunakan operasi penyudahan. Min 4Y ditambah 2Y berarti min 2Y. Min Z ditambah Z 0, 2 ditambah min 2 sama aja kayak 2 kurangi 2, 0. Berarti Y-nya 0 dibagi min 2, Y-nya berarti 0. Nah, kita substitusikan Y-nya ke persamaan ke-5 aja deh. Nah, kita masukkan ke persamaan 5, Y-nya berarti 2 dikali 0 ditambah Z sama min 2, 2 kali 0, 0. Berarti Z-nya sama dengan min 2. Oke. Tinggal cari X berarti ya sekarang. Nah, kita masukkan variabel Y, Z-nya ke persamaan ketiga. Oke, ini awalnya X kurangi Y ditambah Z ya, sama 3. Kita langsung ganti aja Y-nya dengan 0, Z-nya dengan min 2. Nah, berarti X min Y dikurangi 2. Min kali plus kan min. Oke, tinggal dijumlahkan min 0 dikurangi 2 berarti min 2. Berarti X-nya 3 tambah 2 yaitu 5. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa HP-nya yaitu 5,0, min 2 XYZ. Ingat berurutan ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir nih. Tentukan himpunan penyelesaian berikut. Oke, ini sistem persamaannya. Nah, ini mungkin berbeda ya dengan contoh 1 dan 2 yang tadi. Kalau yang sekarang ini berbentuk pecahan. Nah, maka untuk penyelesaiannya nanti ada strategi khusus deh. Sebelum kita melakukan langkah eliminasi dan substitusinya. Oke, langkah yang pertama seperti biasa kita tentukan dulu persamaan 1 dan 2 dan 3-nya. Nah, setelah ini kita ubah persamaan 1 dan 2 dan 3-nya ini menjadi bentuk yang sederhana. Menjadi bentuk bukan pecahan. Ya. Kita ubah dulu menjadi bentuk bukan pecahan. Kenapa? Biar nanti kalian nggak bingung kan, kalau pecahan kan nanti mungkin dalam operasi penyebelahannya kalian harus menyebutkan penyebutnya dan lain sebagainya. Itu kan mungkin akan ribet gitu kan ya. Apalagi ini banyak variabelnya. Oke, kita buat dia jadi sederhana dulu persamaannya. Langkahnya gimana? Kita tinggal lakukan pemisahan ini aja nih. Yang pertama, seper X-nya kita ganti dengan A, misalkan dengan A. Terus seper Y-nya kita misalkan sebagai B, dan seper Z-nya sebagai C. Nah, ini ya, di berbagai soal yang pecahan kayak gini, kita lakukan pemisahan seperti ini aja. Biar kita bisa mudah untuk menyederhanakan persamaannya. Nah, maka kita bisa peroleh nih sistem persamaan barunya seperti ini. Nah,
Tadi kan yang awalnya ini super X tambah super Y tambah super Z ya dengan B. Kita berarti bisa ubah, karena super X itu sebagai A berarti langsung aja super X jadi A, super Y jadi B, super Z jadi C dengan 5. Terus yang bawah kan ini awalnya 2 per X kurangi 3 per Y dikurangi 3 per Z dengan 11 min 11. Nah maka kita bisa ubah, karena 2 per X itu kan artinya 2 dikali super X. Tadi kan super X nya itu A. Nah berarti tinggal tambahin aja ya, 2 per X itu jadi 2A. Kan 2 kali super X kan ya, jadi 2 kali A, 2A. Terus yang ini min 3 per Y. Nah itu kan artinya min 3 dikali seper Y, berarti min 3B. Yang ini min 4 per Z jadi min 4C dengan min 11. Dan yang bawah ini kan 3 per X 2 per Y dikurangi Z, jadi 3A ditambah 2B kurangi C dengan min 6. Nah seperti itu ya cara mengubahnya. Nah setelah kita bisa seperti ini, maka kita tinggal lakukan eliminasi aja. Langkah yang pertama itu eliminasi variabel C. Kenapa C? Di sini kan variabelnya itu mempunyai konstanta yang paling kecil. Jadi biar kita lebih mudah dalam langkah pengerjaannya, kita eliminasi aja variabel yang mempunyai konstanta paling kecil. Nah seperti itu ya. Kita eliminasi C dari persamaan 1 dan 2. Tulis dulu seperti biasa, per 1 dan per 2 nya. Oke, karena belum sama, yang atas konstantanya 1, yang bawah min 4. Berarti kita kalikan 4 yang atas, yang bawah kalikan 1. Nah, kita kalikan A kali 4, 4A, B kali 4, 4B, C kali 4, 4C, 5 kali 4, 20. Yang bawahnya karena dikali 1 berarti masih tetap ya persamaan yang awal. Oke, tinggal kita eliminasi aja. Yang atas plus, yang bawah min, berarti eliminasinya dengan menggunakan tanda penyebelahan. Nah, tinggal tambahkan aja 4A ditambah 2A, 6A, 4B ditambah min 3B sama aja kayak 4B kurangi 3B yaitu B. 4C ditambah min 4C berarti 4C kurangi 4C 0. 20 ditambah min 11 sama aja kayak 20 kurangi 11 berarti 9. Oke, kita peroleh persamaan keempat. Nah lanjut, kita cari persamaan linear 2 variabel yang kedua. Nah kita eliminasi lagi C dari persamaan, sekarang 1 dan 3 deh. Oke, tulis dulu seperti biasa, per 1 per 3 nya. Oke, karena udah sama konstantanya 1 semua ya, tinggal kita eliminasi aja. Karena yang atas plus, yang bawah min, berarti kita pakai penjumlahan. A tambah 3A 4A, B tambah 2B 3B, C ditambah min C sama aja C kurangi C 0. 5 ditambah min 6 berarti 5 kurangi 6 min 1. Ini per 5 atau persamaan kelima. Oke, kita langsung ke langkah kedua, yaitu mengeliminasi SPLDV nya ya. Nah, karena di sini paling kecil konstantanya itu variabel B, berarti kita eliminasi variabel aja deh dari SPLDV nya ya, biar nanti angkanya nggak terlalu gede gitu kan. Nah, terus dulu seperti biasa, karena belum sama kita samakan dulu. Yang atas kali berapa? Iya betul, kali 3, yang bawah kali 1. Nah, tinggal kalikan aja 6A dikali 3, 18A, B kali 3, 3B, 9 kali 3, 27. Yang bawah sama aja kayak yang awal, kan kali 1 ya. Oke, tinggal kita kurangi ya, ini biar hilang 3B nya. 3B nya biar hilang. 18A dikurangi 4A berarti 14A. 3B kurangi 3B 0, 27 kurangi min 1 berarti sama aja kayak 20 plus 1. 27 plus 1 yaitu 28. Jadi A nya 28 bagi 14 berarti 2. Oke betul. Nah tinggal di substitusikan, berarti A nya ke persamaan keempat. 6A tambah B sama 9 berarti A nya kita ganti dengan 2. 6 kali 2 12 ditambah B sama 9 berarti B nya 9 kurangi 12 itu min 3. A, B udah diperoleh, tinggal cari C berarti sekarang ya.
kita masukkan aja A dan B-nya ke persamaan pertama. Itu kan A tambah B tambah C sama 5. A-nya ganti dengan 2, B-nya min 3, C tambah C sama 5. Plus kali min, berarti 2 kurangi 3, min 1 tambah C sama 5. Berarti C-nya sama dengan, iya betul, 5 tambah 1. Kan pindah ruas ya, min 1-nya pindah ruas ke ruas kanan. Sehingga C-nya 6. Oke. Nah, udah diperoleh ya A, B, C-nya. Tapi ini ingat, bukan merupakan solusi akhir, karena yang kita cari adalah nilai X, Y, dan Z-nya ya. Ingat, ini masih A, B, C-nya. Nah, maka untuk mencari untuk memperoleh X, Y, Z-nya, kita tinggal ubah aja si A, B, C-nya menjadi X, Y, Z. Kita lihat ke pemisahan yang awal. Tadi kan A itu seper X ya. Berarti seper X sama dengan 2. Berarti X-nya itu sama dengan seper 2. Gampangnya tinggal dibalik aja deh. Karena X-nya jadi tidak pecahan ya, maka yang ruas kanan karena awalnya bilangan bulat, nah itu jadi pecahan. Itu ya, gampangnya gitu. Oke, gitu ya. Tinggal tadi yang kedua, seper Y itu kan B. Berarti seper Y sama dengan min 3. Y-nya berarti ya min sepertiga. Tinggal tukar aja posisinya di pecahan. Terus seper Z sama C, berarti seper Z sama 6, Z-nya sama kan seper 6. Nah, ini solusi akhirnya nih, X, Y, Z-nya. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa HP-nya atau himpunan penyelesaian dari SPLTV ini adalah setengah, min sepertiga, seper 6. Nah, itu ya. Oke, bagaimana dari ketiga contoh yang tadi sudah dibahas? Apakah bisa kalian pahami? Oke, bagus. Kalau yang belum paham silakan kalian bisa tanyakan aja ke Bapak ya via WhatsApp ya, untuk anak-anak sekalian dari kelas 10 IPS 1 sampai 6. Mungkin itu aja ya yang bisa Bapak sampaikan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.